Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Hapsari dengan NIM 2004-2003 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 11 Politik Kebijakan Publik dengan judul Hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Anderson dalam Suharno 2013 dapat didefinisikan sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan sebuah permasalahan yang terjadi. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Friedrich dalam Suharno 2013 yang melihat kebijakan sebagai sebuah tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diinginkan, yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang saling berhubungan. Perumusan kebijakan dapat disebut dalam istilah yang berbeda-beda, bisa penyusunan, pembuatan, dan lain-lainnya. Perumusan maupun formulasi kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan terdapat proses tawar-menawar atau bargaining yang terjadi antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dilaksanakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, namun untuk meraih kepentingan atau interest dan kekuasaan atau power itu sendiri. Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan karena kita dapat memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor resmi maupun aktor-aktor yang tidak resmi. Menurut Lindblom dalam Winarno 2014, dalam memahami proses kebijakan publik, penulis perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, baik aktor-aktor yang resmi maupun tidak resmi. Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, menurut Anderson, Lindblom, dan beberapa ilmuwan lainnya, klasifikasi aktor-aktor dalam kebijakan terdiri dari yang pertama yaitu aktor resmi, yang terdiri dari agen-agen pemerintah atau birokrasi, pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan aktor tak resmi terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara atau individu. Aktor-aktor di dalam kebijakan pada dasarnya menentukan pola dan distribusi kebijakan dalam proses interaksi dan interrelasi cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifat yang harmoni. Interaksi yang terjadi pada umumnya berbentuk kerjasama atau cooperation dan bahkan pertikaian atau pertentangan atau competition. Interaksi merupakan sebuah proses sosial yang dilaksanakan antar aktor di dalam kebijakan. Yang pertama yaitu kerjasama atau cooperation. Kerjasama atau cooperation merupakan interaksi yang dilakukan oleh perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha bersama yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat 5 bentuk dari kerjasama, yaitu kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, dan koalisi, dan joint venture. Yang kedua yaitu akomodasi atau accommodation. Akomodasi atau accommodation merupakan upaya untuk mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antar organisasi yang satu dengan lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Akomodasi terdiri dari coercion, compromise, attribution, mediation, toleration, stalemate, dan adjudication. Selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi atau assimilation merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi satuan sikap, tindakan, dan proses-proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.